Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di edisi ngobrol sorangan lah sekarang mah. Hari ini kita ada sponsor nasi bakar yang tadi siang dari Bu Ratna. Jadi tadi belum sempat dimakan. Soalnya tadi itu langsung ada acara, jadi ya baru bisa sekarang. Luar biasa. Ibu terima kasih nasinya Bu ya. Dicoba ya Bu ya. Ini mic ada satu ininya, jadi keren kadang suka kedang, jadi kita lepaskan saja dulu, semoga nggak ganggu. Oke, jadi kita pegangnya seperti ini. Luar biasa, agak dingin sih soalnya di siang sih soalnya ini mah luar biasa. Bumbunya itu loh. Ini kalau dicium itu wanginya betul-betul wangi natural dari dari daun-daunan. Ada campuran ayamnya juga, luar biasa. Keren sekali. Ya mungkin kalau diangetin lebih bagus ya, cuman tadi keburu. Sebenarnya nunggu temen, cuman nggak datang ya udahlah, makan aja sendiri lah. Udah nggak apa-apa, more for me. Luar biasa. Luar biasa sekali teman-teman ya. Dan nasi bakarnya yang memang sungguh sangat keren sekali. Oke, pada momen ini kita nggak tahu untuk makan aja, karena kita banyak bahasan. Salah satunya itu melupakan tujuan. Artinya apa? Jadi gini loh. Sebenarnya kan untuk YouTube itu saya buat bukan hanya untuk tujuan collab ya, ataupun juga dengan ngobrol-ngobrol dengan yang enggak. Sebenarnya saya juga ada misi, itu adalah untuk memperkenalkan hipno kepada halayak umum. Jadi sebelum ke halayak umum, ke teman-teman dekat sendiri pun masih bertanya hipno teh apa gitu ya, karena memang termasuk hal yang baru dan cenderung ada negatif dibanding dengan positifnya. Ya seperti teman-teman ketahui bahwa ketika saya bilang hipnotis, maka teman-teman dalam pikirannya ada yang kejahatan ini, pencopetan, kejahatan apa dan apa, yang cenderung itu lebih negatif dibanding dengan positifnya. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan kita akan break dulu untuk collab karena lumayan menyita waktu. Tapi nanti perlahan sedikit-sedikit, tapi untuk tujuan tetap dilaksanakan. Artinya dari mulai langkah cari mertua dan juga langkah balik kanan tetap akan dijalankan. Namun misi utama itu adalah untuk memperkenalkan hipno, itu akan lebih diperbaharui lagi karena untuk tahun-tahun sekarang akan banyak perubahan. Dari mulai teori hipno, kemudian juga hal-hal lain yang mendukung perlu banyak pembaharuan. Karena di tahun ini dari Prahipti, Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia, ada perubahan kebijakan mengenai hipnoterapis profesional, yaitu berupa SIPT, penerbitan SIPT atau surat izin penyehat tradisional di wilayah kota atau kabupaten masing-masing. Jadi agar kita diakui oleh negara, perlu adanya SIPT, yaitu surat izin penyehat tradisional SIPT ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita akan buat istilah nama hal-hal yang mendukung hal tersebut agar bisa dilakukan dengan menghasilkan hal yang luar biasa lagi. Oke, mohon maaf kalau ada sedikit noise. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hipno itu masih dianggap tabu dan itu layak untuk diperbincangkan. Jadi mari kita start from sekarang untuk memperkenalkan hipno lebih kepada positifnya dibanding kepada negatifnya, karena ya tantangan sekarang itu kita memperbaiki yang sudah ada, terus juga kita
menutupi celah yang telah berlalu, karena kan untuk mencapai sekarang kan prosesnya lama sekali. Plus juga ini ada beberapa konten di internet yang bukan menyalahgunakan ya, cuman menggunakan hipno di luar porsi. Karena kan menurut undang-undang penyiaran yang berlaku, hipno di televisi itu ya berarti kan kurang lebih streaming dan lain sebagainya juga kurang lebih hampir sama, bahwa hal-hal yang menjurus ke arah seksualitas itu dilarang ditayangkan dalam televisi, baik itu berupa pakaian, berupa hal-hal lain, termasuk juga jadi adegan, kemudian juga perumpamaan dan lain-lain yang menjurus ke hal tersebut itu sangat tabu untuk ditampilkan. Jadi di YouTube juga seharusnya seperti itu, bagus nama walaupun nggak ada aturan mengikat hal tersebut. Cuman ternyata ada beberapa akun YouTube yang menggunakan hipno untuk hal-hal yang menjurus ke seksualitas, yang mana itu sebetulnya memang secara teknik dan teori itu benar, tapi secara kesusilaan mungkin itu kurang tepat untuk ditampilkan, apalagi itu tidak untuk batasan usianya pun kemarin itu terakhir lihat itu cenderung umum, bukan untuk 18 plus. Jadi anak-anak ada kemungkinan untuk mengakses video tersebut. Jadi perlu ada supaya ada aturan hukum yang mengikat agar hipno tidak disalahgunakan kepada hal-hal yang seperti itu. Karena yang saya tahu di YouTube itu kebanyakan fokusnya adalah untuk pelatihan. Jadi dapat uangnya itu dari anak ikut pelatihan ini, udah punya uang, bayar, beres. Tapi untuk ke terapinya juga ada, cuman kecenderungannya seperti itu. Jadi seolah-olah Anda belajar di saya maka Anda akan sakti, bisa membuat orang tidur dalam waktu sekian detik dengan menyentuh tangan tidur dan semuanya tidur gitu. Padahal kalau teman-teman belajarnya dari hipno itu sendiri sebenarnya dengan proses seperti itu nggak perlu belajar dengan nominal yang gede gitu ya, karena memang semua hipno prosesnya juga sama, cuman mungkin dengan siapa trainernya dan juga siapa pendukungnya. Cuman yang jelas itu hal-hal yang jadi teman-teman kalau udah belajar hipno, teman-teman akan ketawa melihat dibuat seperti itu gitu hipno itu. Jadi terkesan istimewa tapi namun malah menjerumuskan. Jadi itu perlu kita sadari semua, bahwa yang ada dalam YouTube itu mungkin saja itu bisa settingan, itu mungkin juga bisa hal-hal yang istilahnya sesuatu hal yang memang untuk konten hiburan lah, untuk kepentingan kamera gitu. Selanjutnya setelah kita belajar bagaimana hipnosis, kemudian juga sebelum membahas lain-lain, ada beberapa rekan yang bertanya, bagaimana ngobrol untuk narasumber itu sendiri gitunya. Maksudnya jadi gini, pertanyaan mah nggak seperti itu, cuman saya buat mungkin bahasanya seperti ini. Teman-teman di ngobrol itu sebenarnya saya ucapan sangat terima kasih, salut kepada mereka, pada semua orang yang telah ada untuk jadi narasumber guest star di ngobrol itu. Karena apa gini loh, pada tahun 2020, awal tahun 2020, bulan Maret, April, kurang lebih bulan-bulan kemarin, saya kan pada waktu itu kita tampil di TV di SMTV, kata Mas Roni, siapa kan, kemudian seperti biasa saya dijadikan yang pertama gitu ya. Biasalah buat kalau istilahnya kita sebut dengan tes audien gitu ta. Jadi setelah saya mencoba melakukan di depan TV, di depan kamera khususnya, itu rasanya lebih ekstrim loh daripada kita di depan 100 orang, 200 orang sampai 1000 orang gitu. Karena apa? Rasanya itu beda. Jadi ketika teman-teman yang udah ngobrol dengan saya ngobrol di depan kamera itu, saya salut sekali, luar biasa sekali, karena gak semua orang mampu untuk seperti itu. Jadi saya salut sekali. Terus kaitannya apa gak? Jadi maksudnya sini, jadi teman-teman kalau untuk bicara di depan umumnya bukan tentang bagaimana di mana Anda belajar dan juga bagaimana aksi semacamnya ya. Cuman lebih kepada bagaimana Anda membiasakan diri. Karena perlu teman-teman ketahui ya, ketika saya ada teman subscribe kita namanya Amamat. Beliau wartawan saya kurang begitu tanya
panjangnya, cuman beliau menyampaikan bahwa gak, kamu itu bisa jadi Karni Ilyasnya Sumedang loh, kamu itu bisa jadi Najwa Shihabnya Sumedang loh, karena dia umurnya mungkin sedikit lebih tua dibanding saya. Dia bilang bahwa ketika kamu tampil di TV luar biasa lah, istilah minim jeda, jadi mengalir gitu, padahal jadi mengalir, jadi itu hal yang cocok untuk dijadikan sebagai seorang pembawa acara atau talk show. Jadi seperti halnya Karni Ilyas, Najwa Shihab kan tidak ada kata tidak ada kata jeda yang panjang yang membuat dia cenderung lebih ngobrol cepat dan juga terarah. Itu saya pujian yang memang saya apresiasi, terima kasih luar biasa sekali, karena memang salah satu hal yang saya ingin sampaikan juga bahwa yuk mari kita sama-sama bisa belajar di depan kamera dan juga berbicara di depan banyak orang. Jadi teman-teman bukan hanya mengikuti di apa yang saya lakukan ya, tapi dengan teman-teman belajar untuk berbicara pun itu udah jadi nilai plus yang sangat luar biasa loh. Karena kalau teman-teman ketahui, orang-orang yang pernah saya ajak ngobrol kurang lebih hampir, saya baru nyadar loh, kurang lebih hampir 80 orang, kurang lebih 80 orang loh. Jadi yang mana notabene-nya saya yakin sekarang saya nggak sendiri. Masih banyak orang yang luar biasa di luar sana yang ternyata baru saya perhatikan kembali. Plus juga kemarin kan alhamdulillah kita ada video-video sama guru-guru kita yang notabene udah sekian puluh tahun nggak pernah ngobrol lama gitu ya. Alhamdulillah kemarin satu persatu udah mulai bisa ketemu, udah mulai bisa ngobrol. Jadi alhamdulillah bisa nyambung lagi, dan nanti mungkin next selanjutnya kita sambung lagi dengan guru-guru yang belum. Dan itu suatu apresiasi. Terima kasih kepada semua guru yang telah mendukung saya dan juga teman-teman. Plus juga nanti ada teman-teman nanti juga akan masuk juga di ngobrol. Cuman mungkin untuk waktunya agak sedikit lebih lama karena kita kembali lagi kepada fokus awal utama kita itu memperkenalkan hipno. Jadi untuk ngobrol mungkin ada sedikit jeda. Jadi nanti video-videonya mungkin akan diselang-sering dengan video hipno, pengenalan hipno dan juga proses bagaimana hipnosis. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Coba kalau misalnya live streamingnya bisa lebih interaktif gitu, supaya saya ngobrol nggak sendirian sekali gitu. Harusnya saya bersama yang lain, cuman ya semoga segera kita bisa ngobrol panjang. Plus juga punya studio sendiri, jadi biar nggak kesana kesini, luar biasa. Penonton kita itu paling banyak, penonton kita paling banyak itu saya terakhir cek itu 241 atau 49 ya, itu dari Teh Maya. Hatur nuhun Teh, luar biasa sekali dengan produk DMR-nya Daptur Mama Rizky ya, bukan Daptur Papa Rizky. Luar biasa Teh, hatur nuhun pisan Teh. Jadi itu merupakan video dengan viewer terbanyak itu 200 lebih. Yang kedua itu Teh Ritni dengan 180 sekian. Luar biasa sekali dalam waktu berapa ya, kurang lebih 2 mingguan lah. Jadi gini loh teman-teman, video di ngobrol itu bukan video yang untuk hiburan ya, bukan video apa gitunya. Yang mana sebetulnya kita itu kontennya hal-hal yang bersifat berbeda gitu. Dalam artian kan teman-teman bisa perhatikan sendiri, video dalam durasi ngobrol itu kan lebih dari 30 menit loh ya. Notabene-nya orang akan cenderung malas loh untuk menontonnya. Cuman kalau sedikit sih apa yang bisa kita ambil gitu ya, karena kebanyakan acara talkshow itu kan sangat lama sekali. Jadi Kobezer aja di podcastnya kan sampai 1 jam lebih, dan juga di Hitam Putih kan sampai 1 jam lebih. Jadi untuk video saya juga kurang lebih 40 menit, karena memang durasi maksimal kamera saya itu kan Samsung J1S itu maksimal 4 GB atau dalam waktunya itu 40 menit. Jadi memang tantangannya di sana, mau tidak mau saya harus menyesuaikan dengan kamera saya. Jadi 4 GB, kurang lebih 4 GB atau dalam durasi waktu 40 menit. Ataupun juga bisa disambung, artinya dengan kamera ini tag pertama, yang kedua dengan kamera ini. Cuman kalau memang sifatnya untuk pengenalan itu satu-satu, artinya 45 menit 40 menit. Kalau memang untuk banyak itu bisa sampai 4-5, atau yang paling banyak itu adalah sama Master Aris itu sampai 6 video itu, berarti kan kurang lebih 6 jam saya buat dengan beliau. Tepuk tangan buat Master Aris. Paling banyak itu sama Teh Maya, paling banyak viewer ya. Paling banyak tag video itu sama Master Eri sampai 4 atau 5 atau 6 video. Kemudian Teh Ritni yang kedua untuk viewer terbanyak. Kemudian juga beberapa video yang lain yang memang belum diupload sebetulnya.
karena mungkin ada kurang lebih 10 lagi atau 15 lagi video yang belum saya upload. Ya mohon maaf karena memang itu perlahan ya, perlahan sedikit-sedikit untuk bisa full, karena ekstrimnya itu adalah tantangan dari mulai penguploadan, kemudian juga kompres, karena kan satu video itu kan 4 giga. 4 giga itu kalau diupload di saya itu kurang lebih durasi 3 jam. Jadi kan kalau hanya untuk upload 3 jam kan udah sangat lama sekali. Jadi kita buat kompres dengan PLC, software yang gratisan. Alhamdulillah dari yang dari 4 giga menjadi 400 mega, jadi bisa diupload lebih cepat. Walaupun memang durasi sebetulnya masih tetap lama gitu, cuman perlahan tapi pasti itu berhasil. Selanjutnya, selain untuk mungkin rest dulu dari ngobrol, kita lanjut dengan video hipno, pengenalan hipno juga. Nanti ada beberapa video yang mungkin agak sedikit berbeda, jadi itu merupakan sebuah bentuk kerjasama saya dengan teman-teman semua, dari mulai nanti akan ada video untuk DJ sama DJ Kasir sama Panandang. Jadi kita cari spot baru karena kan segera YouTube beliau segera menyusul. Ya sementara kita bisa kolaborasi dengan saya. Nanti kita buat spot yang memang itu notabene luar biasa. Dan juga dan lain-lain. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar YouTube, plus juga yang ingin aku masih prosedur yang YouTube juga rupana, plus juga pokoknya ingin ngobrol tentang YouTube, teman-teman bisa langsung hubungi saya. Nanti saya kalau ada memang kesempatan saya jadwalkan, nanti kita bisa berbagi dan bercerita tentang bagaimana proses YouTube ya, karena memang mau ya, saya bukan berarti ahli, tapi saya lebih kepada mau untuk mencoba, karena beberapa hal yang pasti YouTube itu suatu hal yang berbeda dengan kita upload di Facebook dan semacamnya. Karena kalau Facebook mungkin kan yang nonton teman-teman kita ya, kalau misalnya teman kita 100 mungkin kurang lebih 100 orang nonton kita. Tapi kalau kita bicara YouTube, kita bicara orang yang nggak tahu, yang follow kita, yang nonton kita, yang komentar kita, jadi itu lebih kompleks lagi. Jadi teman-teman spesial untuk YouTube, kita akan sama-sama belajar untuk itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kalau ada apa-apa silahkan komen, like, dan subscribe. Untuk informasi lebih lanjut silahkan tonton terus video-video terbaru dari saya. Saya cukupkan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.